Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sukma Wardani. Kali ini dalam mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal. Oke, untuk materi dari mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal Neonatal ini akan dimulai dengan materi konsep dari Kegawat Daruratan itu sendiri. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dari kegawat daruratan maternal dan neonatal. Apa saja kegawat daruratan yang bisa terjadi pada ibu dan juga pada bayi baru lahir. Kita langsung saja ya untuk slide berikutnya. Oke, kita harus tahu dulu pengertian dari gawat dan juga darurat. Jadi kegawat daruratan itu terdiri dari dua kata, yaitu gawat dan darurat. Nah, gawat itu sendiri pengertiannya adalah suatu keadaan itu disebut gawat apabila sifatnya mengancam nyawa namun tidak memerlukan penanganan yang segera. Itu adalah pengertian dari gawat, ya. Dan kalau pengertian dari darurat itu adalah suatu keadaan disebut darurat ini apabila sifatnya memerlukan penanganan yang segera, ya. Jadi kalau gawat itu dia mengancam nyawa tapi tidak memerlukan penanganan segera. Tapi kalau darurat ini benar-benar memerlukan penanganan yang segera. Itu bedanya antara gawat dan darurat. Nah, ini ada contoh beberapa kasus ya. Ada perdarahan karena atonia uteri, ya kan? Ada kasus henti nafas, ada kasus asfiksia pada neonatus, ada kasus CA cervix, ada kasus tetanus neonatorum, abortus imminens, henti jantung, retensio placenta, icterus, dan IUFD. Nah, jadi kasus-kasus ini tuh kalau dikategorikan apakah dia masuk ke gawat atau darurat, itu sebenarnya bisa ya. Kalau contoh atonia uteri ini perdarahan yang disebabkan karena hilangnya kontraksi pada kala 3, mulai kala 3 dan kala 4 ya. Jadi ini bisa kita sebut dengan darurat. Jadi harus memerlukan penanganan segera. Henti nafas juga sama, ya, harus memerlukan penanganan segera. Lalu ada asfiksia. Asfiksia ini juga sama, memerlukan penanganan segera. Jadi dia masuk ke kategori darurat. Darurat ya. Lalu untuk CA cervix ini masuk ke gawat. Dia memang mengancam nyawa tapi tidak memerlukan penanganan segera. Begitu pula dengan tetanus neonatorum. Tetanus neonatorum ini dia masuk ke yang membutuhkan penanganan segera. Jadi masuk ke darurat. Abortus imminens juga sama. Kalau henti jantung itu sebenarnya ini bisa dikatakan memerlukan penanganan segera. Retensio placenta juga sama, icterus sama, begitu pula IUFD, ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke konsep berikutnya. Jadi bisa dikatakan bahwa pengertian dari gawat darurat itu adalah suatu keadaan yang terjadinya mendadak yang mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan atau pertolongan segera. Dalam arti pertolongan secara cermat, cepat, dan tepat. Ya, jadi itu yang dimaksud dari kegawat daruratan. Jadi kegawat daruratan itu atau gawat darurat itu adalah suatu keadaan yang terjadinya mendadak dan mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan atau pertolongan segera. Dalam arti pertolongannya ini harus cermat, cepat, tapi juga harus tepat. Ya, jadi tidak hanya cepat saja dalam kita menolong keadaan gawat darurat, tapi juga dibutuhkan kecermatan dan juga ketepatan dalam pertolongan supaya akibat dari kasus gawat darurat itu tidak akan
terjadi pada orang yang mengalaminya. Nah, tujuan dari penanganan gawat darurat. Nah, yang pertama adalah mencegah kematian dan cacat pada penderita gawat darurat hingga dapat hidup dan berfungsi kembali dalam masyarakat sebagaimana mestinya. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk mencegah kematian itu tadi dan juga mencegah kecacatan pada penderita gawat darurat. Lalu yang kedua adalah agar dapat merujuk penderita gawat darurat ini melalui sistem rujukan yang tepat untuk memperoleh penanganan yang lebih memadai. Nah, ini contoh kasus merujuk penderita gawat darurat yang tepat ini pada kasus apabila ada kasus gawat darurat ini terjadi di tempat praktek bidan misalnya, di mana itu tidak masuk ke wewenang bidan tersebut, otomatis itu harus dirujuk. Nah, tapi untuk sistem rujukan itu ada caranya, tidak melulu harus dari tempat bidan ini enggak wewenangnya lalu langsung dirujuk tanpa ada penanganan awal, itu salah ya. Jadi penanganan kegawat daruratan itu ada awalannya ya, jadi tidak seperti merujuk itu tidak lantas langsung dibawa naik mobil merujuk ke rumah sakit misalnya, tidak seperti itu ya, tapi ada awalannya. Nah, tujuan dari penanganan ini adalah supaya bisa memperoleh penanganan yang lebih memadai. Nah, sekarang prinsip dasar dari kegawat daruratan maternal. Kegawat daruratan maternal itu adalah kasus obstetri yang apabila tidak segera ditangani akan berakibat pada kematian ibu. Ya. Nah, penyebab utama kematian ibu saat ini masih didominasi oleh perdarahan, preeklamsi atau eklamsi ya, di mana ditandai dengan tensi tinggi, bengkak pada muka dan juga ekstremitas, dan juga pada uji laboratorium urinnya ini mengandung protein. Terus yang ketiga ada sepsis ya, infeksi. Lalu ada penyakit penyerta. Ini juga sekarang menjadi penyumbang utama atau penyebab kematian pada ibu ya. Jadi ada misalnya ibu hamil dengan diabetes, ibu hamil dengan hepatitis, nah seperti itu, dan masih banyak sekali penyakit-penyakit penyerta yang lainnya, jantung dan lain sebagainya. Dan apalagi saat ini ada COVID juga ya kan, itu termasuk juga gitu. Nah, yang termasuk kegawat daruratan maternal ada perdarahan obstetrik ya, baik itu perdarahan antepartum maupun postpartum. Lalu ada eklamsia atau kejang ya, yang menjadi akhir dari kasus biasanya diawali dengan preeklamsi. Lalu ada kasus retensio plasenta atau plasenta yang tidak bisa lahir secara spontan ya, lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Lalu ada inversio uteri. Inversio uteri ini adalah di mana uterusnya itu terbalik ya. Lalu ada ruptur uteri. Ruptur uteri ini adalah terjadinya robekan pada uterus. Itu termasuk kegawat daruratan maternal. Nah, sekarang masuk ke prinsip dasar dari kegawat daruratan neonatalnya. Kalau tadi maternal, sekarang masuk ke kegawat daruratan neonatal. Nah, kegawat daruratan neonatal ini adalah kasus kegawat daruratan yang apabila tidak segera ditangani akan berakibat kematian pada neonatal. Ya, jadi kegawat daruratan ini apabila tidak segera ditangani itu akan berakibat pada kematian neonatal. Nah, penyebab utama kematian neonatal ini, karena neonatal itu dibagi menjadi dua ya, neonatal dini ya, yaitu usianya 0-7 hari, dan neonatal lanjut yang usianya 8-28 hari. Nah, kalau yang usianya 0-7 hari biasanya penyebab kematian yang sering itu adalah karena prematur, karena berat badan lahir rendah ya kan, BBLR, lalu asfiksia, lalu ikterus, lalu kelainan kongenital. Ini yang
penyebab kematian neonatal yang neonatal dini ya, 0 sampai 7 hari. Lalu untuk yang penyebab kematian neonatal yang lanjut ya, umur 8 sampai 28 hari ini biasanya terjadi karena infeksi. Bisa tetanus, bisa sepsis maupun diare. Dan juga masih ada juga penyebabnya adalah feeding problem atau masalah pemberian makan ya. Masih bayi sudah diberi makan makanan yang padat ya, selain ASI dan makan makanan yang padat. Nah, itu juga menjadi penyebab utama salah satu penyebab kematian neonatal. Nah, sekarang masuk ke prinsip penata laksanaannya. Apabila terjadi kegawat daruratan itu prinsipnya kita harus apa gitu. Yang pertama, itu adalah antisipasi dan kesiapsiagaan. Ini adalah hal yang amat penting. Maksudnya apa antisipasi? Kita harus bisa, artinya gini, kita memprediksi ya, apakah ini nanti akan terjadi kegawat daruratan. Nah, jadi kita bisa melakukan siap siaga ini tadi. Contoh misalnya pada kasus persalinan ya, asuhan persalinan normal. Di dalam sebuah persalinan normal itu kemungkinan bisa juga terjadi yang namanya perdarahan yang diakibatkan karena atonia uteri itu tadi. Makanya pada saat kita mau menolong persalinan normal, ya kita melakukan antisipasi. Dengan cara apa? Kita menyiapkan hal-hal untuk penanganan atonia uteri itu tadi. Contoh misalnya kita siapkan untuk suntikan untuk perdarahan seperti itu. Lalu kita siapkan oksitosinnya lebih agar untuk menangani apabila terjadi atonia uteri. Itu salah satu contoh saja. Itu yang saya maksud dengan antisipasi itu tadi. Atau mungkin kita bisa memprediksi lewat dari riwayat kesehatan si ibunya. Oh, ibunya ini bayinya sepertinya besar. Lah, kalau bayi besar itu biasanya resiko perdarahannya lebih tinggi karena overdistensi pada uterus. Contohnya seperti itu. Jadi kita bisa mengantisipasi dan siap siaga ya. Bukan berarti kita berpikiran buruk atau suudzon, itu enggak, tapi ini niatnya adalah antisipasi agar apabila terjadi kasus tersebut kita sudah siap untuk penanganannya. Lalu yang kedua adalah peralatan medis untuk menghadapi kegawat daruratan. Ini sudah siap pakai dan semua tenaga kesehatan harus dapat mengoperasionalkan dengan baik, cepat dan benar ya. Jadi peralatan-peralatan medis juga untuk kegawat daruratan itu juga harus disiapkan. Kalau tadi saya bilang itu tentang obat-obatannya yang untuk antisipasi ya kan. Kalau ini peralatannya, contoh misalnya kita menyiapkan apa untuk penanganan perdarahan, sekarang itu ada yang namanya kondom kateter. Oke, kita langsung siapkan. Lalu kalau misalnya karena itu untuk maternal, untuk neonatalnya, mempersiapkan untuk menghadapi kegawat daruratan neonatal. Kita siapkan untuk ini sungkup untuk apabila terjadi asfiksia. Lah, misalnya seperti itu. Alat-alat itu harus sudah disiapkan, sudah siap pakai, dan kita pastikan bahwa tenaga kesehatan yang menangani itu nanti itu sudah bisa mengoperasionalkan alat tersebut dengan baik, cepat, dan benar. Sehingga apabila terjadi kegawat daruratan itu bisa langsung segera ditangani dengan tepat dan juga cepat. Next, kita harus ingat ya, pada kasus obstetri ya, itu ada 2 jiwa yang harus diselamatkan, yaitu ibu dan anak. Ya, kita tidak bisa sebisa mungkin kita jangan sampai membuat pilihan mana yang harus diselamatkan. Ya, jadi kita harus benar-benar berusaha menyelamatkan 2 jiwa tersebut, yaitu ibu dan anak. Kita harus selalu mengingat itu. Lalu yang kedua adalah dalam situasi kegawat daruratan ini, maka hitungan waktu, detik bahkan ya, itu sangat berharga ya. Jadi kita benar-benar melihat waktu ya. Hitungan detik itu sangat berharga. Jadi jangan sampai terlewatkan ya saat kita melakukan penanganan kegawat daruratan. Nah,
Yang ketiga, ingat, kepanikan bukan jawaban yang baik, ya. Oke, saat kita menghadapi sebuah kegawat daruratan, panik itu akan otomatis muncul dari dalam diri kita. Tapi panik ini bukan jawaban yang baik untuk penanganan kegawat daruratan, ya. Jadi saat kita panik, langsung kita harus berpikir bagaimana cara penanganannya. Langsung kita kembali lagi ke prinsip penata laksanaan itu tadi, antisipasi, kesiapsiagaan, dan bisa mengoperasionalkan peralatan medis untuk menangani kegawat daruratan ini, ya. Jadi itu kita sebagai tenaga kesehatan harus selalu siap itu tadi untuk penata laksanaan kegawat daruratan. Jadi untuk panik ini jangan terlalu berlebihan, bahkan karena panik ini bukan jawaban yang baik untuk penata laksanaan kegawat daruratan. Nah, selanjutnya ya itu prinsip. Nah, saat kita menangani kegawat daruratan ya, itu kita akan melakukan penilaian awal terlebih dahulu ya. Bagaimana cara melakukan penilaian awal pada penata laksanaan kasus kegawat daruratan? Yang pertama adalah langkah ini itu untuk menentukan dengan cepat kasus kegawat daruratan. Ya, jadi penilaian awal ini adalah langkah pertama untuk menentukan dengan cepat kasus gawat darurat itu tadi. Ya, bisa dilakukan dengan cara apa? Yang pertama bisa dengan inspeksi kesadarannya, lalu dilihat dari wajahnya, lalu apakah ada pengeluaran pervaginam atau tidak, ya kan? Itu dari inspeksi saat ada pasien datang, kita harus yang pertama kita lakukan adalah inspeksi, melihat ya kesadaran wajah. Kalau setelah itu kita bisa melihat pengeluaran pervaginamnya bagaimana, ya. Itu penilaian awal. Lalu yang kedua kita lakukan palpasi, ya, melakukan palpasi abdomen, kulit, nadi, odem atau tidak. Nah, kita lakukan palpasi di situ. Dan selanjutnya adalah TTV, ya, tanda-tanda vital, tensi, nadi, suhu, respirasi, ya kan. Nah, itu kita nilai menjadi penilaian awal untuk menentukan apakah si pasien itu masuk ke kasus gawat darurat atau tidak, ya. Gitu. Jadi kita inspeksi, ada pasien datang, kita inspeksi bagaimana kesadarannya, apakah masih baik atau tidak, apakah ada pengeluaran pervaginam atau tidak. Nah, kalau pada kasus abortus contoh, yang agak sulit, pada kasus plasenta previa. Oke, biasanya pada kasus plasenta previa saat inspeksi, kalau itu dia plasenta previanya mengeluarkan darahnya itu banyak, saat inspeksi pasti dia wajahnya sudah mulai pucat. Nah, kesadaran juga sudah mulai menurun, dan saat kita melihat pengeluaran pervaginam terjadi perdarahan merah segar dari jalan lahir. Contoh ini untuk menentukan secara cepat ini kasusnya apa gitu, kasus gawat darurat apa gitu, ya. Lalu kita lakukan palpasi abdomen. Nah, masih di kasus plasenta previa. Nah, saat palpasi abdomen yang sering ditemukan pada kasus plasenta previa itu adalah terjadi kelainan letak. Nah, oh iya, ini kelainan letak. Lalu apalagi? Bagian terbawah janin ini tidak masuk ke panggul. Nah, itu kita lihat dari palpasi untuk kita langsung bisa menuju atau mengacu pada satu kasus itu tadi. Contohnya misalnya plasenta previa itu tadi. Dengan melihat inspeksinya, kesadarannya menurun, wajahnya pucat, terjadi pengeluaran pervaginam berupa darah merah segar, lalu saat dipalpasi terjadi kelainan letak dan bagian terbawah janin belum masuk panggul. Nah, itu kita sudah bisa menentukan dengan cepat itu termasuk kasus gawat darurat apa. Nah, selanjutnya kita lakukan TTV. Nah, itu tensinya bagaimana, nadinya bagaimana, pasti akan biasanya keadaan itu akan mengikuti gitu. Kalau kesadarannya menurun, bisa saja tensinya menurun. Lalu kalau misalnya dia sudah shock, ya kan, nadinya juga bisa cepat seperti itu. Contohnya seperti itu. Ya, itu adalah langkah penilaian awal atau langkah pertama untuk menentukan dengan cepat kasus kegawat daruratan.
Selanjutnya setelah penilaian awal itu ada yang namanya penilaian lengkap. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan dengan cepat, tetap kita harus menentukan dengan cepat suatu kasus gawat darurat. Itu masuk ke gawat darurat atau tidak. Nah, maka harus dilakukan pemeriksaan secara sistematis. Meliputi apa? Ada anamnesa, ada pemeriksaan fisik umum secara lengkap, pemeriksaan obstetriknya, dan juga pemeriksaan panggul. Itu untuk penilaian lengkap setelah kita menentukan penilaian awal atau penilaian yang dilakukan untuk menentukan kasus dengan cepat. Itu tadi kasus gawat darurat dengan cepat. Ya, seperti itu. Jadi ada penilaian awal dan penilaian lengkap. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi konsep dari kegawat daruratan maternal dan neonatal. Oke, kita lanjutkan untuk materi kegawat daruratan maternal neonatal di video berikutnya nanti ya. Jangan lupa untuk video kali ini tolong di like, yang belum subscribe silahkan subscribe dan komen dan juga di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.